Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Raffi Anugraha, bisa dipanggil Raffian, NIM 11523000097. Perkenalkan nama saya Raditya Rambadan Pramudia. Perkenalkan, nama saya Andra Rizky Syaputra dengan NIM 1152-3063. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang apa itu KBGO. Sebelum saya membahas tentang apa itu KBGO, izinkan saya untuk menjelaskan tentang cyber society dan juga cyber crime. Oke, di ranah cyber society sendiri atau suatu cyber yang berarti kegiatan digitalisasi yang merana ke jaringan, komputer dan lain sebagainya. Dan society yang berarti berkelompok atau suatu berkelompok maupun perorangan yang membuat kulturasi atau membuat suatu budaya dalam arah cyber tadi yang diarahkan ke digitalisasi. Oke, cyber society merupakan suatu kelompok yang membuat output tentang apa itu kulturalisasi. Seperti contoh, jika kita bermain game seperti Mobile Legend misalnya, game Mobile Legend ada suatu julukan jika suatu kelompok atau tim tadi memiliki penggemar dan cukup solid terhadap suatu keanggotaannya, biasanya jika tim itu menang maka akan diberikan julukan GGWP atau Good Game Well Played. Nah, bahasa-bahasa ini sebenarnya sudah ada, tetapi penempatan dan singkatan-singkatan ini akan dijuluki terkait dengan segmentasinya tadi. Jadi intinya cyber society merupakan suatu kegiatan kelompok yang memiliki output tentang output mengenai suatu tanggapan, hingga tanggapan tersebut menciptakan sebuah kulturisasi atau suatu budaya seperti itu. Nah, untuk yang di poin kedua ada cybercrime. Cybercrime sendiri merupakan suatu kejahatan di ranah digital. Nah, cybercrime sendiri memiliki banyak motif, teman-teman. Motifnya sangat beragam sekali melalui platform A ke platform B, maupun juga antar di platform satu yang berkaitan dengan relasi kita atau pertemanan kita sendiri. Cybercrime sendiri ini sudah ada penanganannya sendiri terkait dengan bagaimana penanganan masalah, ada undang-undang bagaimana pemerintahan kita itu bisa menghadapi kejahatan di ranah digital seperti itu. Nah, cybercrime ini ada suatu contoh yang bisa mengarah ke KBGO ya teman-teman. Seperti KBGO itu merupakan suatu singkatan dari kekerasan berbasis gender online. Nah, menyangkut kasus KBGO, cybercrime ini sendiri bisa dikatakan arah dari kejahatan ya kan teman-teman. Seperti contoh, ada dua si Joli ini menjalin kisah percintaannya. Motif yang sering saya temuin seperti ini. Nah, dua si Joli ini waktu masih romantis, bahasanya masih sangat membangun suatu hubungan atau apa, mereka itu bisa dibilang mengekspos diri mereka masing-masing untuk menarik ketertarikan lawan jenis atau pasangan yang lain, atau si A dan si B ini melakukan suatu kegiatan yang bisa menarik si A. Jadi ada kejalinan seperti itu tanpa disadari dari si A ini tadi ternyata telah mendokumentasikan atau merekam maupun memfoto apa yang sebenarnya merupakan privasi dari si B. Nah, biasanya di kasus seperti ini, jika terdapat konflik dalam hubungan tersebut, maka pada saat terjadinya keretakan dalam hubungan, dari si A ini akan
jadi motifnya itu berurutan. Seperti awalnya dari si B ini tidak mengetahui apa yang dilakukan si A secara diam-diam dalam menjalani hubungan, tidak menahu tentang apa itu mendokumentasinya tersebut. Tetapi waktu terjadinya keretakan dalam hubungan, si A ini akan speak up bahwasanya ini loh, aku memiliki inimu, aku punya foto inimu, punya video inimu. Nah, langkah pertama biasanya dari kegiatan kriminal tersebut atau cybercrime di dalam digital biasanya akan ya secara to the point speak up, dan penekanannya terkait kalau kamu mutusin aku sebarkan loh ini, seperti itu. Nah, atau motif yang lainnya juga bisa seperti oke, nggak apa-apa kita putus, tapi ini nanti akan tak sebar dan lain sebagainya. Nah, motif utama yang dalam pembahasan ini biasanya sebagai pengancaman dalam status suatu hubungan tersebut. Dan di motif yang lain itu juga ada terkait dengan perekonomian atau keuangan, kejahatan digital yang tidak saling kenal atau biasanya rentang perkenalannya itu selisih beberapa hari, terus langsung mengajak sebuah tindak asusila juga seperti ranah video call dan lain sebagainya. Intinya itu menekankan kepada si korban untuk berpikir dua kali tentang apa tindakannya, seperti itu. Nah, untuk yang motif perekonomian ini, dari si penipu ini berniat untuk menyebarluaskan jikalau tidak diberikan seserahan, dan uang pada nominalnya juga tidak sangat mudah dan tidak sangat kecil bahasanya. Jadi di kegiatan digitalisasi cyber ini tadi, cybercrime terutamanya kejahatan digital mengenai kasus-kasus KBGO tadi ini juga bisa menjelaskan bahwasanya sangat tinggi sekali tingkatannya di Indonesia, dan juga sangat berpengaruh terhadap korban, terhadap si korban ini, bagaimana cara menanggapinya dan bagaimana caranya agar bisa keluar dari situasi tersebut. Nah, untuk menangani kasus seperti ini ada dijelaskan pada undang-undang yang bisa kita pegang, yakni undang-undang dari UU ITE. Pasalnya itu nanti akan dicantumkan di sini pasalnya. Nah, undang-undang ITE itu intinya menjaga kita secara penuh keprivasian, dan dijelaskan bahwa akan ada tentang hukuman pada si pelaku, intinya seperti itu. Mengapa hal KBGO itu bisa terjadi? KBGO sendiri, menurut kekerasan berbasis gender online, bisa terjadi karena gabungan dari beberapa faktor sosial, teknologi, budaya, dan hukum. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa KBGO itu bisa terjadi. Yang pertama itu ada anonimitas di internet. Biasanya pelaku merasa lebih aman karena bisa menyembunyikan identitasnya. Hal ini memberi mereka keberanian untuk melakukan tindakan kekerasan tanpa takut konsekuensi langsung. Yang kedua itu biasanya ada norma sosial patriarkal. Budaya patriarki membuat perempuan dan kelompok rentan lainnya sering menjadi target kekerasan. Norma sosial ini terbawa ke ruang digital, memperarah pelecehan berbasis gender gitu. Kurangnya literasi. Yang ketiga itu adalah kurangnya literasi digital. Banyak orang belum memahami hak dan batasan di dunia digital. Korban sering tidak tahu cara melaporkan, menyimpan bukti, atau mencari bantuan. Jadi kayak di kalangan kita, apalagi kayak yang biasanya jadi target itu rentan-rentan orang-orang yang kalau bisa dibilang itu milenial atau generasi di atasnya milenial, seperti kayak orang tua kita. Itu biasanya sering menjadi korban kekerasan media sosial gitu. Jadi kayak misalnya dia itu bingung, dia itu harus melaporkan kemana. Jadi kayak misalnya kan contohnya ada
undangan, biasanya itu kayak modusnya itu undangan pernikahan. Itu kan pasti dengan, kalau misalnya orang yang nggak tahu modus penipuan seperti itu, apalagi kayak orang-orang usia kayak seperti orang tua kita, itu pasti mikirnya oh dibuka karena ini emang undangan pernikahan. Padahal itu kalau misalnya kita buka itu kalau misalnya kita buka itu, padahal itu bisa ngehack semua sosial media kita atau semua yang ada di perangkat handphone kita, telepon genggam kita. Nah itu menurutku harus diatasinya seperti kayak ada influencer atau TikTok orang yang mengedukasi bahwa kayak jangan mudah percaya, karena kalau misalnya kamu gini itu ada ada sebab dan akibatnya. Jadi jangan mudah percaya buat langsung mengambil tindakan secara langsung gitu ya, secara nggak dipikir-pikir dulu. Jadi yang keempat itu ada hukum dan penegak hukum yang lemah. Belum semua negara punya hukum yang spesifik dan kuat untuk menangani KBGO, jadi untuk menangani kekerasan berbasis gender online ini ya. Terus penegak hukum juga sering lambat, tidak sensitif gender, atau tidak berpihak pada korban. Jadi biasanya tuh orang-orang yang kita mau laporkan, kita kan pasti bingung ya mau melapor ke siapa. Tapi kayak orang-orang yang kita laporkan tuh pasti kayak mikirnya, sering terjadi orang-orang yang kita laporkan itu pasti kayak mikir oh itu mungkin kesalahan teknis atau gini, padahal kan semua itu udah dirancanakan sama hacker ini. Tuh, normalisasi kekerasan online. Poin kelima, ada normalisasi kekerasan online. Banyak untuk pelecehan dianggap wajar atau biasa aja, terutama di media sosial. Korban sering disalahkan, bukan pelaku. Jadi kayak misalnya barat kata tuh cuci tangan gitu ya. Jadi kayak misalnya kita korban tapi kita dituduh sebagai pelaku, kayaknya hah mana buktinya gini, emang nggak ada buktinya, kamu asal nuduh bla bla. Padahal kan udah jelas kalau misalnya orang tuh sekarang kan kita hidup di ini ya, generasi sosial media. Jadi kayak orang itu kayak pasti semua itu pasti udah dirancangkan, dan kalau secara nggak langsung kalian tuh bisa mengkudeta orang yang kalian tuduh sebagai pelaku ini tuh. Terus biasanya motif pelakunya itu bisa balas dendam, kontrol terhadap korban. Misalnya kayak ada relasi yang toksik gitu, hiburan atau penyebaran ideologi misoginis gitu. Dalam beberapa kasus, pelaku ingin mempermalukan korban di depan publik. Jadi kayak misalnya nih, contohnya kayak ada aku misalnya suka sama cewek gitu ya, terus ceweknya ini nolak aku, jadi kayak udah buang mentah-mentah gitu. Nah di sini kayak misalnya aku melakukan tindakan balas dendam, jadi kayak lihatan aja kamu aku akan ngelakuin sesuatu yang bisa bikin kamu malu. Tapi itu kayak di dalam inner child aja ya, jadi kayak ngelakuin suatu hal yang bisa kita balas dendam gitu. Jadi kayak itu biasanya motif-motif pelaku itu kayak gitu. Kalau misalnya kayak ada yang nggak suka, ada yang iri, ada yang dengki gitu itu motif pelakunya. Terus kalau misalnya yang poin nomor 4, apa upaya yang bisa menolak tindakan KBGO? Kalau menurutku sendiri, upaya yang bisa menolak tindakan KBGO itu adalah mencegah dengan adanya influencer itu tadi. Kalau misalnya nggak ada yang mengedukasi kita sebagai contohnya orang-orang awam yang nggak tahu tentang ternyata di sosmed bisa gini ya, ternyata bisa, apalagi sekarang itu ada yang namanya Dipper. Jadi kayak Dipper itu, jadi kayak misalnya wajahku itu bisa diedit dengan tubuhnya orang lain. Jadi misalnya kayak contoh yang sering terjadi itu ada kayak skandal yang biasanya digunakan oleh oknum-oknum yang tadi, contoh motif pelaku tindakan KBGO ini itu biasanya kayak kita beri contoh, kita kayak ngambil tindakan seperti itu, kayak mengambil skandal orang yang kita incar atau orang yang kita korban itu, maksudnya korban yang dari hacker itu sendiri. Jadi
kayak dia itu masang wajahnya si cewek ini atau si cowok sering terjadi, tapi si cewek itu pakai tubuhnya orang lain yang sedang tidak pakai busana gitu. Jadi tindakan-tindakan seperti itu, tindakan kejahatan seperti itu kan bisa nyerang mental orang, padahal itu kan bukan tubuhnya dia dan dia tidak pernah melakukan hal seperti itu. Dan kayak merasa jadinya kayak pelakunya ini kena mental, bisa bunuh diri. Ada contoh kasus yang gara-gara tindakan KBGO ini jadi kayak korbannya ini sampai kena mental, jadi kayak sampai trauma bertahun-tahun. Dan menurutku kayak kasihan ya, maksudnya kayak fair aja dalam hidup gitu. Kalau menurutku gitu sih. Di sini saya akan menjelaskan kenapa KBGO bisa terjadi dan contoh kasusnya. Contoh kasus yang pertama adalah saya ingin mengambil perempuan yang ingin mengekspresikan dirinya dengan mengupload foto ataupun video di TikTok ataupun Instagram, di platform TikTok ataupun Instagram. Dan di sini sering kali terjadi dengan pria-pria tidak bertanggung jawab yang tidak beredukasi menggunakan akun-akun bodong itu, komen dengan tidak senonoh di video perempuan itu atau kok si korban ini. Dan menurut saya itu jadi hal yang biasa di sini karena memang tidak adanya edukasi untuk pria-pria ini itu tadi. Dan yang kedua itu contoh yang ini yang menurut saya paling tidak normal, yaitu dengan banyak sekali kasus-kasus revenge porn di Indonesia. Kasus di mana tersebarnya skandal atau video pribadi wanita dengan adanya ancaman-ancaman yang diberikan oleh si pelaku kepada si korban sebagai bentuk balas dendam. Biasanya ancaman dari pihak pelaku ini itu kalau misalnya nggak dikasih foto, dia tuh bakal ngancam kayak gini. Kalau nggak dikasih video, dia bakal ngancam kayak gini. Dan lebih parahnya lagi itu foto dan video para korban ini itu dibisniskan. Jadi dijual kepada sesama orang yang melakukan ini revenge porn itu tadi. Bahkan ada grup di platform Telegram, Line dan berbagai macam itu melakukan transaksi di situ, di dalam grup itu tadi yang isinya memang foto-foto atau video para korban. Dan menurut saya kenapa ini bisa terjadi di Indonesia? Karena pasti banyak pria-pria yang tidak beredukasi tentang ini. Dan banyak pula yang menormalisasikan hal ini. Kalau itu menurut saya. Dan yang kedua, karena dengan adanya second account atau akun-akun bodong ini, yang terjadinya anomalitas. Jadi orang-orang jadi tidak takut untuk komen ataupun melakukan hal tidak senonoh itu tadi di komentar, atau kadang bisa jadi mereka dijadikan bahan gitu tanpa diketahui siapa dibalik yang mempunyai akun ini tadi. Terus kalau menurut saya yang selanjutnya adalah edukasi terhadap perempuan-perempuan untuk berani menyuarakan ancaman yang mereka dapat dan lebih menjaga diri dari privasi. Karena kalau setahu saya perempuan-perempuan ini tuh lebih takut untuk menyuarakan apa yang mereka dapat, kayak mereka diancam gini, diancam gitu, itu mereka takut. Karena di Indonesia sendiri tidak ada orang yang melindungi ini. Kalau misalnya kita lapor ke sini, ya harus buat gini. Nah, itu. Dan reaksi netizen sendiri terhadap kasus ini tuh beragam, terjadi pro dan juga kontra. Banyak orang yang mendukung para korban dan memberikan dukungan kepada para korban agar korban ini bisa bangkit kembali. Namun, ada pula netizen yang bahkan menyalahkan korban. Kayak, ya salah dia sendiri, kenapa dia malah bikin video itu, sedangkan kita sendiri nggak tahu apa ancaman yang didapat oleh korban.
Dan bahkan untuk revenge porn sendiri, netizen menyalahkan korban, kenapa ngirim gini. Nah itu yang tadi. Kalau menurut saya apa yang dapat dilakukan untuk menghilangkan KBGO di Indonesia itu hukum yang lebih ditegakkan, dan hukuman yang kalau menurut saya lebih nggak masuk akal. Kalau misalnya loh aku cuman gini tapi dapat hukumannya nggak kira-kira, karena itu memang harus diberlakukan. Kayak misal contoh di Aceh, kalau di wilayah Aceh itu kalau misalnya ada yang melakukan asusila atau yang di luar dari syariat agama, salah satunya agama Islam, itu mereka dihukum cambuk, bahkan yang sampai beratus kali gitu. Itu harus diberlakukan nggak cuma di Aceh, kalau menurut saya itu harus di semua wilayah merata di Indonesia. Karena dari situ kita jadi tahu kalau misalnya hukumannya itu nggak kira-kira, karena memang ini menyangkut nyawa bahkan mental seseorang. Lalu untuk kenapa ini, untuk solusinya, solusi selanjutnya adalah membuat platform terhadap pelaporan. Jadi karena memang kalau misalnya ada orang mendapat ancaman dan lain-lain, jadi ngelaporinya gampang, tinggal ke suatu platform. Jadi kalau misalnya ada aplikasinya gitu, ada aplikasi buat pelaporan, nah menyertakan bukti ini orangnya kayak ini, nah itu bisa langsung diusut. Tapi sedangkan kalau misalnya kayak nggak ada platform kayak gini, ya jadinya bakalan sulit banget. Terus untuk menurut saya solusi terakhir ini adalah kita bekerja sama antara pemerintah dan juga antar platform ini tadi. Jadi kalau misalnya pemerintah dan platform ini tadi bekerja sama untuk memberantas akun-akun yang sering komentar tidak senonoh, atau karena harus di-report dulu baru akun itu bisa benar-benar hilang, atau komentar itu bisa benar-benar hilang. Dan juga untuk kenyamanan kita juga kan, kayak misal cewek-cewek ingin mengekspresikan dirinya itu jadi lebih nggak nyaman, lebih takut untuk mengekspresikan diri mereka. Mungkin untuk sesama perempuan, woman support woman, terus outfit inspiration kayak gitu-gitu. Sedangkan kita pihak cowok ya udah sama pria aja. Sedangkan ya kayak ada akun-akun bodong yang nggak tahu itu pemiliknya siapa di balik itu, tapi melakukan pelecehan seksual itu tadi. Di sini pesan yang saya ingin sampaikan, berhati-hatilah dalam melakukan kegiatan digitalisasi, terutama dalam berkelompok maupun perorangan. Pesan saya hanya itu saja, tetap hati-hati dan jaga privasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.